Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Putri Amar dengan NIM 23060550018 dari kelas A, jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai studi kasus dalam tinjauan ekologi administrasi negara, yaitu kolaborasi peran masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan di desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Adapun dosen pengampu mata kuliah ekologi administrasi negara itu adalah Pak Muhammad Hidayat L, SPD, MPD, dan Ibu Atika Azza El Darman, SAP, MAP. Baik, saya langsung aja ke materinya. Jadi yang pertama itu ada latar belakang. Jadi latar belakang dari materi yang ini adalah ekologi merupakan hubungan timbal balik antara manusia, makhluk hidup dengan lingkungannya. Pemerintah administrasi negara dianalogikan sebagai makhluk hidup, yaitu seluruh kegiatan kenegaraan, kegiatan menjalankan kekuasaan yang berlangsung dalam suatu organisasi publik. Lingkungan dianalogikan sebagai alam yang berwujud fisik, dan dari segi sosial yaitu kemasyarakatan. Tinjauan ekologi terhadap administrasi yaitu menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap administrasi dan sebaliknya, yang kemudian pengaruh tersebut memberikan ciri khas pada administrasi tersebut. Ekologi administrasi publik dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan pembangunan pada bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Selanjutnya adalah faktor-faktor ekologi administrasi negara. Adapun faktor-faktor dari ekologi administrasi negara itu dari internal dan eksternal yang berkaitan dengan dimensi lingkungan, politik, kultur, hukum, ekonomi, teknologi, struktur, manusia, pilihan strategi, kewenangan, pembagian tugas, spesialisasi, proses dan prosedur pengoperasian harus dipertimbangkan karena turut menentukan keberhasilan mencapai tujuan. Terus adapun peran penting masyarakat dalam pembangunan. Peran penting masyarakat dalam pembangunan, peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam GBHN Pembangunan Nasional juga telah menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap, pemanfaatan sumber daya dimiliki negara dilakukan secara bijaksana sebagai landasan pembangunan pada tahap berikutnya. Selanjutnya itu guna mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dipenuhi persyaratan. Yang pertama itu adalah pemimpin eksekutif yang terbuka. Yang kedua itu peraturan yang akomodatif. Yang ketiga, masyarakat yang sadar lingkungan. Keempat, lembaga swadaya masyarakat yang tanggap. Yang keempat, informasi yang tepat dan keterpaduan. Selanjutnya, peran penting pemerintah desa dalam pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan yang didefinisikan sebagai keadaan prestasi yang harus dicapai bersama-sama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mewujudkan tingkat ekonomi dan taraf hidup masyarakat, tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat berupa realisasi program-program tentang pembangunan yang sudah diterapkan di desa, yang mana sudah diprogram oleh pemerintah desa. Peningkatan kemampuan berkembang secara mandiri diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri, kemampuan dalam mengembangkan usaha, kemampuan dalam menabung, dan sebagainya. Tingkat tercapainya tujuan atau sasaran pembangunan desa harus dapat diperbaiki guna untuk kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
Selanjutnya, dalam studi kasus di Desa Sukamana, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur ini. Desa Sukamana ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur yang dipimpin oleh Bapak Lurah Yusutomo yang berjumlah 6.558 penduduk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan narasumber yang merupakan Ketua BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Bapak Hendi Rohendi, mengungkapkan bahwa pembangunan merupakan agenda yang terus dilakukan di Desa Sukamana pada setiap tahunnya. Jadi adapun program-program di Desa Sukamana itu, yang pertama itu bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, yang kedua itu penerangan jalan umum, yang ketiga itu rumah tidak layak huni, yang keempat itu jalan setapak, yang kelima itu gedung sarana olahraga, yang keenam ada sumur bor, yang ketujuh perbaikan atau pembersihan selokan, dan yang terakhir itu ada irigasi. Jadi adapun faktor yang mendukung sehingga pembangunan ini berjalan, yang pertama itu kondusifnya antara lembaga yang ada di Desa Sukamana, yaitu BPD dan pemerintah desa, sehingga pembangunan yang ada di Desa Sukamana itu berjalan efektif, efisien. Dan yang kedua itu ada memperdayakan potensi pekerja di wilayah atau pembangunan tersebut. Dan yang ketiga itu koordinasi antara semua masyarakat. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya tangkap dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi itu, ekologi administrasi negara dalam studi kasus pembangunan Desa Sukamana menyoroti kolaborasi yang penting antara dua faktor utama, yaitu pemerintah desa yaitu sebagai administrasi negara dan masyarakat setempat itu sebagai lingkungan. Jadi keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada lingkungan, dan kerjasama timbal balik kedua pihak ini. Di Desa Sukamana, kolaborasi diwujudkan melalui perencanaan pembangunan di forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, lembaga masyarakat dengan berbagai program yang telah direalisasikan sebagai bantuan stimulan perumahan swadaya dan pembangunan jalan setapak. Faktor pendukung utama kelancaran pembangunan adalah kondisi yang kondusif antar lembaga desa, BPD dan pemerintah desa, dan kebijakan baru untuk memperdayakan potensi pekerja dari kampung setempat. Namun, meskipun kolaborasi ada, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada perwakilan, dan masih ada warga yang belum mengetahui program pembangunan. Sehingga disarankan adanya sosialisasi yang lebih merata untuk mengoptimalkan interaksi dan partisipasi oleh seluruh masyarakat. Baik, itu saja mungkin materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.